Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Nining Suniarti dari kelompok 15 akan menyampaikan presentasi makalah saya yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam menurut Ibnu Sina. Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh muslim yang dipandang memiliki perhatian yang sangat serius dalam kaitannya dengan masalah umat, termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan. Ibnu Sina nama aslinya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdillah. Ibnu Sina merupakan seorang doktor dan filosof Islam yang sangat termasyhur. Di barat namanya dikenal dengan nama Avicenna. Ia dianggap seorang yang sangat cerdas karena dalam usia yang sangat muda, yaitu 17 tahun, ia dikenal sebagai seorang filosof dan dokter terkemuka di Bukhara. Selain itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang tokoh yang luar biasa. Selain sebagai seorang ilmuwan, ia juga melakukan pekerjaannya dengan baik seperti dalam bidang kedokteran, pendidikan, penasehat, politik, pengarang, dan bahkan ia menjadi seorang wazir atau menteri. Adapun faktor-faktor keberhasilan dari Ibnu Sina, diantaranya yang pertama yaitu ia pandai mengatur waktu. Waktu siang digunakannya untuk mengerjakan urusan pemerintahan, dan pada waktu malam ia mulai mengajar dan mengarang. Bahkan lapangan kesenian tidak ia tinggalkan. Jika hendak bepergian, maka buku dan alat-alat tulis merupakan salah satu faktor terpenting yang harus ia perhatikan. Dan dalam keadaan lelah, ia mulai duduk dan mulai melakukan menulis. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan otak dan kekuatan ingatannya. Ibnu Sina sering menulis tanpa buku referensi, dan pada saat kegiatannya itu dia laksanakan, ia pernah melakukan menulis 50 lembar dalam satu hari. Kemudian yang ketiga, bantuan dari Al-Farabi. Sebelum Ibnu Sina hidup, Al-Farabi yang mengarang dan mengulas buku-buku filsafat. Ini berarti Al-Farabi memberikan jalan yang kemudahan bagi Ibnu Sina sehingga tidak banyak kesulitan yang ia hadapi. Karya-karya Ibnu Sina sangat banyak sekali, dan di sini saya akan mengulas beberapa hasil karya dari Ibnu Sina. Di antaranya yang pertama, Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar karya dari Ibnu Sina, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika atau masalah ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang tersebar di berbagai perpustakaan di barat dan di timur. Kemudian yang kedua adalah buku An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan dari buku Asy-Syifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun fi Al-Tibb dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 di Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Kemudian yang ketiga, buku Al-Irsyad wa Tanbihat. Buku ini adalah buku terakhir yang paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi, dan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, kemudian diterbitkan lagi di Kairo pada tahun 1947 di bawah asuhan Dr. Sulaiman. Kemudian karya yang keempat adalah Al-Hikmat Al-Misrikiyah. Buku ini berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat yang barat. Kemudian yang terakhir adalah buku Al-Qanun fi Al-Tibb. Nah, buku ini tidak asing lagi buat kita karena buku ini pernah diterjemahkan dalam bahasa Latin dan pernah menjadi standar dari universitas-universitas Eropa kedokteran sampai akhir abad 17 Masehi. Buku tersebut pernah diterbitkan di Roma pada tahun 1593 Masehi dan di India pada tahun 1323 Hijriah. Konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Sina. Nah, dalam hal ini Ibnu Sina memberikan konsep pemikirannya terhadap 4 komponen penting dalam pendidikan, yaitu yang pertama dalam tujuan pendidikan, kurikulum, kemudian dalam metode dan materi pendidikan, kemudian juga dalam hukuman atau tarif pendidikan. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan itu adalah
harus memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. Yang kedua, tujuan itu bukan hanya menentukan haluan juga, tetapi juga ditujukan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik. Yang ketiga, tujuan itu adalah nilai. Jika dipandang bernilai dan jika diinginkan, tentulah akan mendorong atau memotivasi peserta didik untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi, pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seorang peserta didik ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal kurikulum pendidikan. Menurut Ibnu Sina, kurikulum yang ditawarkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum hendaklah mempertimbangkan aspek psikologis anak. Kurikulum yang diterapkan harus mampu mengembangkan potensi anak secara optimal dan harus seimbang antara jasmani, intelektual, dan akhlaknya. Kurikulum yang disusun harus berdasarkan atau berlandaskan pada ajaran dasar dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga anak didik akan memiliki iman, ilmu, dan amal secara integral. Kurikulum yang ditawarkan adalah kurikulum yang berbasis akhlak, yang diperoleh melalui juga bisa dari pendidikan seni dan pendidikan syair. Kemudian dalam hal metode pendidikan, ciri-ciri metode pendidikan menurut Ibnu Sina antara lain yang pertama, pemilihan dan penerapan metode harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, metode yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak, termasuk bakat dan minatnya. Kemudian yang ketiga, metode yang diterapkan tidak kaku, tetapi dapat dirubah atau dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak didik. Kemudian yang keempat, ketepatan dalam memilih dan menerapkan metode sangat menentukan keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah materi dan hukuman dalam pendidikan menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, materi pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, materi pendidikan yang bersifat teoritis dan materi pendidikan yang bersifat praktis. Sedangkan tentang hukuman, menurut Ibnu Sina, hukuman terhadap subjek didik atau peserta didik sebaiknya diberikan dalam bentuk peringatan, ancaman terlebih dahulu, jangan menindak dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan dan kehalusan hati. Lalu peserta didik diberi motivasi dan persuasi, dan kadang-kadang bisa dengan muka yang agak masam atau dengan puji-pujian, sehingga anak terdorong untuk melakukan kebaikan. Sekarang bagaimana pemikiran dan pandangan Ibnu Sina tentang pendidikan yang masih relevan hingga kini? Yang pertama, sesuai dengan yang kita bahas tadi tentang materi pendidikan, maka Ibnu Sina menganggap materi itu terbagi menjadi dua, yaitu materi pendidikan yang bersifat teoritis dan materi pendidikan yang bersifat praktis. Kemudian yang kedua, Ibnu Sina menganggap bahwa pendidikan pada anak-anak maupun remaja harus diberikan, karena pendidikan itu memiliki hubungan yang erat antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial. Kemudian yang ketiga, Ibnu Sina mewajibkan kepada pendidik anak-anak supaya menjauhkan anak-anak dari kelakuan yang keji dan adat kebiasaan yang buruk. Kemudian bagaimana juga tentang prinsip-prinsip pendidikan menurut Ibnu Sina? Yang pertama, jangan mulai pengajaran Al-Quran kepada anak, melainkan setelah anak mencapai tingkat kematangan akal dan jasmania yang memungkinkan anak dapat menerima apa yang diajarkan. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan antara pengajaran Al-Quran dengan huruf hijaiyah yang memperkuat pandangan pendidikan modern saat ini, yaitu dengan metode campuran antara metode analitis dan strukturalatis dalam mengajar membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga, Ibnu Sina sangat memperhatikan segi akhlak dalam pendidikan, yang menjadi fokus perhatian dari seluruh pemikiran filsafat pendidikan, yaitu mendidik anak dengan kemampuan beragama yang benar. Kemudian dalam konsep guru, menurut Ibnu Sina, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Keberadaan guru secara langsung akan mempengaruhi terhadap anak didiknya. Karena itu, seorang guru haruslah baik dan ideal. Menurut Ibnu Sina, guru yang baik adalah guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak.
Nah, kesimpulan dari makalah kita pada pagi hari ini adalah Ibnu Sina, meskipun lebih dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran, namun beliau juga merupakan salah satu tokoh muslim yang dipandang memiliki perhatian yang sangat serius dalam kaitannya dengan masalah umat. Ibnu Sina mempunyai pemikiran yang cemerlang dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang negarawan yang berkecimpung dalam dunia politik pada zamannya, tetapi juga seorang pendidik yang sangat dikagumi. Beliau dilahirkan dalam lingkungan masyarakat yang menganut paham Syiah Ismailiyah, akan tetapi beliau mengembangkan pemikirannya dengan caranya sendiri untuk mencari suatu kebenaran. Dengan sangat rasional, Ibnu Sina juga menghadirkan ide-ide yang cemerlang dalam berbagai disiplin pengetahuan, tak terkecuali juga tentang ilmu pendidikan. Pandangan Ibnu Sina tentang pendidikan dapat dilihat melalui gagasannya yang apik tentang tujuan, kurikulum, materi, metode, kemudian tentang hukuman, dan juga tentang konsep guru. Pada dasarnya, pandangan Ibnu Sina tersebut masih sangat aktual dan sangat relevan dipakai atau digunakan dalam pendidikan modern pada saat sekarang ini. Relevansinya terletak pada upaya mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya tanpa mengabaikan unsur akhlakul karimah sebagai ciri-ciri dasar dari anak didik. Demikianlah presentasi makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.